Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para shadiqin jamaah rahimakumullah, semoga kita senantiasa mendapatkan maunah, maghfirah dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para salikin jamaah rahmatullah, kita mengakhiri dengan topik birrul walidain, karena itu adalah menyatu perintahnya bersamaan dengan beribadah pada Allah. Dua-duanya, Allah dan orang tua kita, sungguh sangat mempunyai hubungan yang strukturalis, bahkan korelatif. Dua-duanya harus dijalankan, tidak boleh memilih. Karena itu kita harus menjalani kedua-duanya. Mari kita lanjutkan para jamaah. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bihima tu'miha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam anillahi ta'ala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dari Allah. Beliau mengatakan, man asbaha mardiyan liwali walidayhi muskhitan li fa ana anhu radin. Man asbaha, siapa yang di pagi harinya mardiyan, diridhoi oleh Allah liwalidayhi oleh kedua orang tuanya. Artinya kita berangkat kerja diridhoi, kita mau kuliah, kerja, berangkat ziarah atau kemana saja diridhoi Allah. Muskhitan li, padahal sesungguhnya dia itu tidak disukai oleh Allah pekerjaan itu. Fa ana anhu radin, maka saya akan ridho terhadap seseorang yang menjalankan sesuatu tapi diridhoi oleh Allah, yang amalannya itu sebetulnya tidak baik-baik amat gitu. Ya apa saja ya, kira-kira jalan ketemu teman, sebetulnya sepele ketemu teman, tapi kan ada nilai silaturahminya. Maka fa'ana anhu radin, maka saya akan juga ridho karena telah diridhoi oleh orang tuanya. Waman asbaha mushiton walidayhi, waman, dan siapa orang asbaha di waktu hari mushiton walidayhi, dimurkai oleh Allah, ya, mardiyan li, padahal saya ridho, fa anna alaihi syahidan, maka saya akan juga marah kepada anak itu.
Jadi kuncinya orang tua. Kira-kira contohnya orang tuanya itu murka, ya. Misalkan mau pergi sekolah di X, di kota X, tidak diridhoi, ya jangan berangkat. Padahal sekolah itu kan tujuannya baik, cari ilmu, cuma di kotanya tidak disetujui orang tuanya, maka itu jangan dijalani. Perbuatannya baik, orang tuanya tidak ridho, maka perbuatan baik itu fa anna alaihi syahid, maka saya juga akan murka kepada orang itu. Jadi betapa orang tua itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Sampai Al-Quran menyambungkan antara dua-duanya. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku kata Allah, wali walidaika, dan kepada orang tuamu, dua-duanya. Jadi pesan saya pada saya sendiri dan panjenengan semua yang masih punya orang tua, monggo ayo kita berbakti seikhlas mungkin dan sedalam mungkin mumpung masih ada waktu. Wa yambaghi lil walidi ayyu'ina waladahu alaihi birrihi, bagi orang tua agar ia membantu anaknya untuk berbakti kepadanya, diajari bagaimana bicara dengan orang tua. Jangan bicara keras, wala tadhar, jangan keras kepada orang tua. Jangan bicara ufin, saja nggak boleh. Ufin, apalagi menghardik. Mengeluh saja dimintai orang tua itu nggak boleh. Sekarang dengan segala hormat, anak-anak sekarang kan nyantai aja kepada orang tua. Ya, karena mungkin dari awal didikannya untuk birrul walidainnya itu tidak sejak kecil. Bi'adamil istiqsa'i alaihi fi talabil huquq, dengan tidak meminta terlalu jauh kepada anaknya dalam menuntut hak-hak orang tua. Jadi orang tua yang berbalik, orang tua yang mempersiapkan anaknya menjadi anak yang berbakti, diajari dari awal. Hak-hak orang tua dikurangi dulu. Itu kalau sudah tua ya. Orang tua kita sudah sepuh, tidak bisa apa-apa, ya larinya ke anak. Selama kita masih mandiri, maka kita persiapkan anak menjadi orang yang baik, yang berbakti kepada Allah, ibadah pada Allah, Rasulnya, dan juga kepada kedua orang tuanya. Nah, ini disindir oleh Imam Alwi Al-Haddad, wala siyama fi hadzal zaman, terlebih di dalam zaman hadzal zaman, saat sekarang, alladzi azza fihi wujudul birri, yang sangat jarang di zaman ini berbakti secara dalam, secara ikhlas, secara khusus, itu jarang. Kita bersyukur kalau anak-anak kita manut, diberitahu, dan dia ikut arahan-arahan kita, bisa diajak bicara. Sehari kita masih ngobrol, sehari-hari kita masuk ke kamarnya. Kalau enggak main game terus, ya kita ajak setengah jam ngobrol. Nah, ini cara di zaman sekarang untuk mendidik. Kalau tidak, nanti dia enggak akan birrul walidain. Karena apa? Wa katsura fihi wujudus syarrin, karena hubungan antara orang tua dengan anak hari-hari ini sangat jelek. Maka kita bersyukur, Allahumma amin, kepada kita, keluarga kita, anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena itu kan anak lahir, kita doanya moga menjadi anak yang soleh dan solehah. Bukan moga-moga menjadi anak yang kaya, kan enggak kan? Kalau anak kecil lahir, doanya kita kan soleh dan solehah. Bukan anak yang kaya, yang jadi tokoh, enggak. Cukup dua kalimat soleh dan solehah.
Wasarul walidu ba'idu abarul auladihi, dan jadilah orang menganggap yang paling berbakti, ya, abarul auladihi, di antara anak-anaknya, ya, itu. Jadi kita berlomba-lomba antara anak, ayo kita berbakti pada orang tua. Malam yusil ilai minhum, dan tidak pernah berbuat jelek kepadanya di antara mereka. Jadi anaknya itu berlomba-lomba untuk berbakti kepada orang tua. Ya, kira-kira kalau orang tua sudah sepuh, ya, anaknya ini datang memberi ini datang memberi itu, memberi ini, dipersiapkan sakitnya. Ya, kalau sudah umur 50-60, kakinya sudah mulai mulai lututnya mulai terganggu, ya belikan anlin misalkan, ya, anak ini anak itu. Oh, ibu anlinnya sudah banyak, ini saya kasih, ini ada uang sedikit untuk beli vitamin yang mana. Lah, antara anak itu seharusnya begitu, berlomba-lomba untuk berbakti pada orang tua, bukan, astagfirullahaladzim, mohon maaf, bukan jaga no, alah iku aja wes, Kang itu, Mas itu, Dek itu, jangan. Selama kita bisa mengabdi, selama kita bisa berbakti, selama kita ada, maka di saat itu pula jangan katakan tidak untuk orang tua. Ini sesuatu yang baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu walidan ana walatu ala birrihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu walidan, Allah mengasihi orang tua yang membantu ana waladahu, membantu anaknya, ala birrihi, untuk berbakti kepada orang tuanya. Artinya didiklah anak-anak kita untuk berbakti kepada orang tua. Kita introspeksi, jangan asik mencari dunia, lupa mendidik anak. Karena Allah sangat mencintai orang tua yang mengasihi anaknya, yang mendidik anaknya. Itu Bapak sekalian ya, itu dalam hubungan kita dengan orang tua. Karena orang tua itu adalah satu nafas antara Allah, Rasul, dan orang tua. Ya, kalau di dalam suluk biasanya ditambah gurunya, ya, itu menjadi satu paket. Karena as-syaikhu ahakul ma'al walidin. Karena guru itu mempunyai hak yang sama dengan orang tua. Kalau orang tua mendidik dalam arti fisikly, kalau guru, mursyid, syekh itu adalah mendidik dalam arti kedekatan kita dengan Allah, untuk ma'rifatullah. Karena itu biasanya kalau di Torekoh itu sama, guru, orang tua, Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala, itu satu paket. Nah, kita bayangkan betapa indahnya ya, punya guru, punya orang tua bagus, kita berbakti, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, dan taat pada Allah Taala. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab, wa 'alaika bisilatil arhamil aqrab fal aqrab, dan mestikan bagimu untuk menyambung tali silaturahim kepada sanak kerabat yang paling dekat, yang lalu berikutnya yang dekat. Jadi kakak adik yang rukun, sama keponakan yang rukun, bibiknya, pamannya, pakdenya, uwaknya yang rukun. Karena ini adalah bisillahil arhamil aqrab. Ini orang-orang yang dekat dengan kita, hubungan darahnya itu sangat dekat. Pakde, bude, ya, kakak adik, keponakan, antar sepupu, indah.
kalau antar keluarga seperti itu. Wabil ihsani ilal jironil adna, dan kamu harus berbuat baik juga kepada tetangga baban yang dekat pintunya. Fal adna, maka setelah itu berikutnya. Karena kalau ada makanan lagi panen, bagi kepada tetangga terdekat. Sisa kasih ke yang lain. Itu Bapak sekalian. Wa qala ta'ala wa'budullahi wala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari bil junub. Surat An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah, jangan engkau menyekutukannya dengan sesuatu pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabatmu, ya kan? Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin, orang yatim dan orang miskin, wal jaril qurbi, dan tetangga yang dekat, wal jaril junub, dan tetangga yang jauh. Indah ya Bapak Ibu sekalian. Tetangga kita baik, saling menghormati, saling membantu, saling memberi. Asik. Dan itu perintah Allah. Ya. Wa qad amara bil ihsan ilal qurbati. Allah sungguh telah memerintahkan kita untuk berbuat para kerabat fi mawadi'i adidatin min kitabil aziz, di berbagai tempat ayat-ayat banyak Al-Quran yang maha suci menempatkan tadi Allah, orang tua, tetangga, saudara dekat, secara jauh, tetangga dekat, tetangga jauh, itu semua harus dengan baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu 'alal qurbati shadaqatun wasilatun. Sedekah yang terbaik adalah untuk kerabatnya, merupakan sedekah untuk menyambung tali silaturahim. Kalau ada saudara yang sedang kurang, bantu. Itu didulukan dulu, baru yang lain. Karena ini intinya salah satu adalah mendulukan sedekah kepada kerabat dulu. Maaf, ini bukan KKN ya. Dan bukan KKN, karena ini adalah bagian dari hubungan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Kebaikan diantaranya adalah sesama saudara. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahim. Siapa saja yang beriman kepada saya, Allah, dan hari akhir, hendaklah ia menyambung tali kekerabatan. Jangan memutus silaturahim. Walaupun lewat WA, tetap harus menyapa. Itu menjadi bagian dari tali silaturahim. Wa fi hadisin akhar, dan hadis lain mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarrah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Bukan tetangganya saling iri, bukan saling mengolok-olok. Semoga kita tidak, Bu, ya Bapak Ibu sekalian, kita baiki hubungan kita dengan keluarga. Pentingnya untuk berbuat baik kepada tetangga sampai ada sabda Rasulullah, mazalal jibrilu yusini bil jarri. Tidak henti-hentinya malaikat Jibril berwasiat kepada saya tentang tetangga.
hatta khasitu ayyuritahu, sampai saya khawatir jangan-jangan tetangga pun menjadi ahli waris. Saking inginnya hidup bertetangga dengan baik. Ini biasanya kalau di kota agak tertutup ya. Di kompleks saja temboknya nyambung, tapi belum tentu nyapa. Paling nyapa kalau pagi saja sambil jalan kaki itu. Ya. Ini ya pentingnya silaturahmi dengan keluarga, dengan tetangga, sampai Rasulullah takut kalau tetangga itu menjadi ahli waris. Oh tidak, kalau ahli waris itu ada hubungan darah. Wala tatimu sailatul harb wal ihsan ilal khirani, dan tidak akan sempurna menyambung tali kekerabatan dan berbaik kepada tetangga illa bikafil adza anhu, kecuali dengan menahan diri menyakiti mereka. Ojo, jangan membuli tetangga, jangan menyakiti, menfitnah, jangan. Karena kita tidak sempurna iman kita kalau congkrah dengan tetangga. Waqtimalul adza minhum, dan siap menanggung gangguan mereka. Kalau dia nggak ganggu ya nggak apa-apa, biarin aja, tapi jangan membalas. Wa badlil ma'rufi hasbal istita'atil lahum, dan mencurahkan kebaikan sebatas kemampuan kepada mereka. Mereka ganggu malah kita baikin. Mereka mengolok-olok, kita yang menyapa, nggak apa-apa. Itu menjadi bagian dari akhlakul karimah. Rasulullah sendiri dari rumah menuju ke masjid, melewati beberapa tetangganya, diludahin dari atas. 2 kali diludahin. Hari ketiga kok tidak? Rasulullah bertanya, kemana itu si fulan? Oh, dia sakit. Nah, Rasulullah malah menjenguk kepada tetangganya yang meludahinya. Akhirnya dia masuk Islam. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi wasallam laisal wasilul bil mukafiin, bukan orang yang menyambung tali kekerabatan dengan membalas. Nah, oh dia baik saya balas, bukan itu. Intinya adalah niat kita satu pihak, artinya kita. Kalau dia membalas baik itu baik, tapi dia membalas kebaikan bukan berarti diniati membalas, tidak. Artinya voluntary for himself. Jadi itu keikhlasan dari diri sendiri untuk berbuat baik. Tidak usah nunggu tetangganya baik baru berbuat baik, tidak. Innamal wasilul alladzi idza quti'at rahimahu wa sallahu, ya. Innama, ya, karena sesungguhnya orang menyambung silaturahmi itu hanyalah orang yang apabila diputuskan tali kekerabatannya, ya, rahimahu wa sallahu, maka dia menyambung tali kekerabatan tersebut. Dia marah, kita senyumin. Dia memutus tali silaturahmi, kita datangi. Itu caranya. Wa qala alaihi, dan Rasulullah juga bersabda, watinu anfusakum ala antuhsinu idza ahsanan nas, tambahkanlah keputusan hati kalian untuk selalu berbuat baik apabila orang berbuat baik. Kalau orang baik, kita lebih baik. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian. Bahasa Betawinya apa? Lu jual ane beli. Kira-kira gitu. Kamu baik, saya lebih baik. Kira-kira gitu. Ya. Wala tusi'u idza asa'u, dan janganlah kalian berbuat jelek ketika dia berbuat jelek. Jangan. Kita tutup, dia jangan kita balas. Selesai terhadap kejelekan orang terhadap kita. Maka kita jangan membalas. Kalau membalas nanti akan terus bertambah, berkepanjangan, tetangga menjadi bertengkar,
dan sebaiknya kita menahan untuk tidak melakukan hal seperti itu. Demikian, terima kasih para salikin, para jamaah rahmatullah. Insyaallah hari Kamis kita akan ganti fasal bab, kita akan berganti kepada afdhalul a'mal al-hubbu fillah wal ba'du fillah ta'ala, mencintai dan membenci karena Allah. Nah, untuk itu kita bahas pada insyaallah hari-hari Kamis berikutnya. Semoga Allah meridhai apa yang kita kaji dan semoga ini menjadi ibrah hidup kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.